Jadi guys, ini tuh Gita guys, ini Gita. Ini Valen. Iya, iya. Jadi tuh dulu kita tuh udah ketemu. Terus kayak kita tuh reinkarnasi. Hai guys. Kami dari kelompok 3IL. Saya Valen, saya Emma, saya Gita, saya Ustad, saya Hari ini kita udah nyampe di Museum Gedung Juang. Gedung Juang 45 atau Museum Juang 45 adalah salah satu museum yang berada di Jakarta. Saat ini pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Museum ini terletak di Jalan Menteng Planet 31, Kelurahan Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini menceritakan tentang penjajahan yang terjadi di Indonesia seperti pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Area yang berada pada gedung tersebut mencakup ruang masa penjajahan Jepang, ruang diplomasi RI, ruang NKRI, area foto, serta audio visual. Sejarah-sejarah itulah yang membuat gedung ini bersejarah dan penting. Kita penting mengetahui perjuangan-perjuangan para pahlawan, dan di gedung inilah kita dapat melihat replika serta sejarah penting yang pahlawan lakukan pada zaman dahulu. Ruang masa pendudukan Jepang. Kenangan pahit pada masa penjajahan Belanda belum sirna di hati rakyat Indonesia. Selama kurang lebih 350 tahun kekejaman, kekerasan, dan kesewenang-wenangan masih membekas dalam benak pikiran rakyat Indonesia. Tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan sejak saat itulah, masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai. Jepang meyakinkan warga Indonesia sebagai saudara muda untuk membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Dengan propaganda tersebut, warga Indonesia dipaksa untuk kerja sukarela atau romusha yang bertujuan untuk membangun fasilitas militer dan sipil di seluruh Indonesia. Ada juga yang dikirim ke Indochina, Burma, bahkan di Pasifik untuk membangun fasilitas tersebut. Banyak rakyat yang kelaparan karena penduduk Jepang saat itu. Tetapi, sisi positif dari penduduk Jepang tersebut adalah para pemuda di Indonesia dibekali latihan kemiliteran dan penggunaan senjata seperti heiho, gyugun, dan tentara peta atau pembela tanah air. Kronologi menuju NKRI. 21 Januari 1948, Belanda membuat negara Madura dan mulai membentuk negara-negara lainnya seperti Jawa Timur. Pada tahun 1949, negara-negara bentukan Belanda menyelenggarakan konferensi untuk mendukung bergabung ke RIS, dan pada 2 November 1949, mereka telah mendapat hasil persetujuan Den Haag. Pada tahun 1950, banyak negara-negara bentukan Belanda yang bergabung ke RI seperti negara Pasundan, Sumatera Selatan, Madura, dan Jawa Timur, serta masih banyak negara lainnya. Di beberapa negara bagian RIS timbul kemarahan rakyat dan pergolakan rakyat yang tak dapat dicegah oleh pemerintah-pemerintah bentukan Belanda. Akhirnya, beberapa negara pun dibubarkan secara paksa oleh rakyatnya sendiri. 19 Mei 1950, pemerintah RI di bawah pimpinan Bapak Asad Datuk Mudo mengadakan perundingan dengan pemerintah Indonesia Serikat dan mencapai kesepakatan untuk kembali membentuk negara. 12 Agustus 1950, KNIP menyetujui rancangan UUD sementara, dan pada tanggal 15 Agustus, Perdana Menteri Muhammad Hatta menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI Soekarno. Soekarno menyatakan pembubaran Indonesia Serikat, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, IR Soekarno kembali mengumumkan terbentuknya kembali NKRI. Area foto dan visual. Pada area ini terdapat banyak foto-foto dari wajah para pahlawan dan visual replika dari para pahlawan. Banyak juga tulisan-tulisan yang menjelaskan bagaimana terbentuknya NKRI, bagaimana saat penjajahan Jepang dan Belanda berlangsung, serta banyak pula audio yang menjelaskan secara langsung.